Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, seringkali saya mendapat pertanyaan dari teman-teman. Ustadz, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang saya hadapi? Karena saya ini sudah kerja keras. Pagi, siang, sore, saya bekerja. Malam baru sampai rumah. Saya banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Namun hasilnya, permasalahan ekonomi ini tidak selesai-selesai. Tagihan semakin menumpuk, hutang semakin banyak, dan saya malam susah tidur karena nggak tahu ketika besok tagihan datang apa yang harus saya gunakan untuk membayar. Untuk kebutuhan sehari-hari saja kurang, apalagi untuk membayar tagihan-tagihan. Bagaimana cara menyelesaikan semua ini? Ikhwani rahimakumullah, jangan khawatir. Alhamdulillah, saat ini kita bertatap muka, saat ini kita bertemu, insya Allah ini jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang antum alami. Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak usah kebanyakan mikir, kita nggak usah kebanyakan berandai-andai. Seringkali ketika masalah semacam ini terjadi, kita suka menyalahkan kondisi ekonomi. Oh, ini memang pasar lagi sepi, in this economy. Ya, pasarnya lagi sepi, cari duit memang lagi susah. In this economy, kita menyalahkan keadaan ekonomi. Kita tidak introspeksi diri. Kita harus tahu bahwasannya yang maha memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau rezeki itu terasa sempit, rezeki itu terasa seret, maka yang harus kita fikir adalah kenapa Allah yang maha memberi rezeki kok rezekinya ngalir ke kita seret? Berarti pipanya tersumbat. Ya, pipanya tersumbat. Nah, pipanya kotor sehingga rezekinya nggak ngucur. Bagaimana cara membersihkan pipa itu? Itu yang harus kita lakukan. Caranya sangat mudah. Dalam surat At-Talaq ayat 2-3, Allah mewahyukan, ayat ini seringkali disebut ayat 1000 dinar. Di mana Allah mewahyukan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa takwa kepada Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, maka Allah akan senantiasa memberikan solusi, jalan keluar, makhraja untuknya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan terus memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah bisa dia prediksi, dari arah yang tidak pernah bisa dia perhitungkan. Ikhwani rahimakumullah, ini kabar gembira buat kita semua. Karena itu kalau kita pengen masalah kita selesai, sekali lagi jangan salahkan kondisi ekonomi, jangan salahkan keadaan sekitar, karena antum sudah mengatakan, saya udah kerja keras pagi, siang, sore, dan malam. Karena itu tidak ada yang salah dengan cara usaha antum. Tetapi mungkin ada satu hal yang terlupakan, yaitu membersihkan diri dari dosa. Karena dosa itu menghambat rezeki. Karena dosa itu menjadi penyebab rezeki kita jadi seret. Karena itu mari kita tingkatkan taqwallah, perbaiki takwa kita. Nah, saya akan berikan tips, saya akan berikan solusi untuk masalah yang satu ini. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah didatangi seorang budak yang pengen memerdekakan diri, tetapi ternyata uang yang dia miliki belum cukup untuk memerdekakan dirinya. Maka budak tadi menghadap Sayyidina Ali dan minta solusi. Sayyidina Ali pun radhiyallahu anhu mengatakan, maukah kamu saya ajarkan suatu doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada saya, yang diajarkan kepada saya, seandainya kamu punya hutang sebesar gunung Sobir atau sebesar gunung Sir yang ada di Yaman, maka Allah pasti akan melunaskan hutangmu. Allah pasti akan melunaskan hutangmu. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, ikfini, cukupilah segala kebutuhanku bihalalika, dengan rezeki yang halal darimu, sehingga aku tidak membutuhkan yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan jadikan aku berkecukupan dengan sisi kemurahanmu, berkat sisi kemurahanmu, sehingga aku tidak membutuhkan selain engkau.
Ikhwani rahimakumullah, doa ini sangat indah, doa ini luar biasa. Karena dalam doa ini pertama kali adalah minta rezeki yang halal. Nah, ini penting. Jangan karena terlilit hutang, karena terhimpit ekonomi, kemudian semua cara dihalalkan. Itu justru akan bawa kehancuran. Kemudian mengutamakan fadlullah, tidak bersandar kepada kemampuan yang sudah dilakukan, tidak bersandar pada usaha, dan tidak menjadi putus asa karena usaha memang tidak bisa menghasilkan. Ingat, fadlullah, Allah punya karunia yang sangat luas dan kita minta lewat pintu karunia-Nya Allah, bukan pintu usaha kita. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Sehingga kita tidak membutuhkan kepada yang lain. Kita hanya berharap pada kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus bagaimana caranya mengamalkan doa ini? Ya, pertama-tama terima dulu ijazah ini. Saya ijazahkan nih doa ini ya. Insya Allah menjadi doa yang bisa menyelesaikan masalah antum, masalah kita semua, masalah saya dalam urusan-urusan yang semacam ini. Bagaimana mengamalkannya? Amalkan insya Allah dalam sepekan akan banyak perubahan. Apa itu? Yang pertama, pasang niat yang baik, ya, pasang niat yang baik untuk melunaskan semua hutang kita. Niat yang benar untuk melunaskan semua hutang kita. Karena dalam sebuah hadis Rasul Muhammad SAW menyatakan, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta orang berhutang, kemudian dia ingin untuk membayarnya, ingin melunaskannya, adallahu anhu, maka Allah melunaskan hutangnya. Allah yang melunaskan hutangnya. Sementara waman akhadhaha, barang siapa mengambil harta orang, yuridu itlafa, dia ingin menghancurkannya, dia tidak ingin mengembalikannya, dia ingin lari, dia tidak bertanggung jawab dengan hutangnya tersebut, atlafahullah, maka Allah menghancurkannya, Allah membinasakannya. Ikhwani rahimakumullah, karena itu paling penting nomor satu adalah niat untuk membayar. Ya, niat untuk membayar. Saya nggak akan lari, saya akan membayar. Saya nggak akan sembunyi dari hutang-hutang saya. Saya niat, ya Allah, pengen bayar. Karena itu tolonglah saya, ya Allah. Pasang niat di hati semacam itu dan minta tolong pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, baca doa ini yang tadi diajarkan Sayyidina Ali, setidaknya selepas sholat. Ya, setidaknya selepas sholat 5 waktu. Atau juga tambahkan di sujud yang terakhir. Ya, di sujud yang terakhir. Ucapkan dengan lirih mohon pada Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Sedikitnya baca istighfar 100 kali tiap hari. Karena disebutkan orang yang man lazamat istighfar, siapa yang dia tekun beristighfar, maka Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tak terduga. Ya, Allah mengampuni dosanya dan Allah beri rezeki dari arah yang tak terduga. Baca istighfar agar dosa-dosa kita yang menghambat rezeki ini ya diampuni oleh Allah SWT, sehingga pipa yang tadinya banyak kotoran yang tersumbat, kotorannya hilang, pipanya jadi lancar, rezekinya pun akan mengucur dari segala arah, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah bisa diduga-duga. Ikhwani rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua keberkahan, beri rezeki dari segala arah tanpa susah payah, dan menyelesaikan semua masalah kita. Jangan lupa, jika Anda suka dengan tayangan ini, share kepada keluarga, share kepada sahabat, share kepada teman-teman, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Dan kalau antum suka dengan kajian saya, maka antum bisa bantu saya dalam memperluas dakwah saya ini dengan cara antum ikut andil jariah ke Majlis Ar-Raudhah dengan nomor rekening yang tertera di layar monitor. Jazakumullah khairan, semoga berkah untuk semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.